kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Sehat semuanya? Boleh kasih ucapan selamat Natal, Merry Christmas, tapi ada tambahan cuinya. Merry Christmas cuy. Jangan lihat saya, tolong lihat sampingnya, kasih tahu. Merry Christmas cuy. Saya hadir di sini sama Joshua, anak saya yang ketiga. Dia katanya, jangan bilang-bilang cita-citanya mau jadi pendeta. Boleh berdiri Joshua? Sambut, halo om, tante. Oke, thank you. Dia kemana-mana ikut saya khotbah. Dia bilang, pokoknya saya mau ikut pak. Cecinya mau ikut nggak boleh, pokoknya saya katanya. Nah Bapak Ibu, di awal ini saya pengen menceritakan sebuah kesaksian yang cukup ekstrim Bapak Ibu. Saya dengar ini kaget dan saya percaya bisa memberkati kita semua pada pagi hari ini. Suatu hari ada seorang dokter gigi namanya Bapak Yusak dari Bandung Bapak Ibu. Dia belakangan memang jadi pendeta tapi waktu itu dia belum jadi pendeta Bapak Ibu. Nah dia mengaku dalam kesaksiannya bahwa saya ini orang berdosa, saya ini brengsek luar biasa, saya ini degil banget, saya mata keranjang, mata duitan, mata-mata ikan, oh bukan. Pokoknya mata-mata semua yang buruk-buruk Bapak, dia mengaku itu. Dan saya pernah ketemu Bapak Yusa ini 2 kali di Bandung Bapak Ibu. Saya ketemu secara langsung, banyak ngobrol dan sebagainya. Lalu dia cerita, ini di YouTube ada Bapak Ibu, dia bilang gini, suatu hari saya waktu berangkat kerja naik motor. Karena saya ini dagingnya luar biasa. Saya enggak berangkat kerja dia bilang. Malah saya masuk ke rumah perempuan. Selingkuhannya dia. Di depan parkiran rumah selingkuhannya dia bilang gini. Ya ampun. Yusa lu ngapain di sini? Tapi dagingnya dia bilang sangat kuat. Aduh. Nah Bapak Ibu perhatikan, ketika detik-detik dia seperti dicobai, dia gak bisa tahan. Kalau Yusuf berhasil menang sama Tante Potifar, jurusnya apa Bapak Ibu? Jurusnya lari. Tapi entah mengapa dia bilang, saya gak bisa lari. Kaki saya seperti ada rantainya. Mungkin tebakan saya dagingnya sangat kuat. Dia waktu itu belum bertobat, luar biasa masih bergumul dalam dosanya. Lalu yang hebat, perhatikan Bapak Ibu. Dia bilang gini ke Tuhan, Tuhan ampuni aku ya. Aku sekarang mau berzina dulu ya Tuhan. Ngapain Bapak? Dia mau berzina doa dulu. Bukankah sering kali kita kalau mau berdosa ngumpet-ngumpet sama Tuhan? Oh bukan kita ya, di sini gak ada ya. Di sini gak ada, di Zimbabwe sana Bapak. Nah perhatikan Bapak, lalu yang luar biasa Tuhan menjawab ini Bapak. Ini menurut kesaksiannya ya, aku tidak suka nak. Lalu karena dia itu bandel Bapak, dia mau ngomong gini, Tuhan sebentar Tuhan. Engkau itu kan roh Tuhan, saya daging. Kalau engkau tidak doyan zina itu biasa Tuhan, memang roh. Tapi saya ini daging Tuhan. Kalau engkau nggak mau aku jatuh, tolongin saya Tuhan, aku nggak mampu. Ya udah Tuhan, saya masuk ya, saya berzina dulu. Dan dia masuk. Singkat cerita, mereka sudah berdua ada di kamar, Bapak Ibu, ingin melakukan dosa itu. Ini 18 tahun ke atas semua ya, tolong tutup telinganya yang di bawah umur, anak saya juga. Menurut kesaksiannya Bapak Ibu, serem banget. Mereka sudah buka baju. Sekali lagi Bapak Yusuf bilang apa? Tuhan, saya berzina dulu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Menurut kesaksiannya, tiba-tiba ada mata Tuhan Bapak Ibu. Itu seperti
muncul di tembok kamar itu. Lalu Tuhan bilang gini, nak, kalau kamu mau melakukan dosa, lakukan. Aku mau lihat. Lalu dia lihat tembok, lihat mata Tuhan. Dia bilang gini, dasar ini belum bertobat, kurang ajar ya. Tuhan, jangan dilihat. Gak bisa Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, mereka bisa melakukan dosa? Bisa? Ada seorang berhubungan intim satu sama istri. Ada orang, mata orang di situ bisa berhubungan intim? Dia pakai celana, pakai baju. Dia pergi tinggalkan perempuan itu. Lalu di tengah jalan dia berhenti, duduk di pinggir jalan. Lalu dia merenung. Dia ngomong gini Bapak dalam hatinya, Tuhan, kok engkau mau ya ngikutin aku, nyertai aku sampai ke kedalaman dosa seperti itu. Tuhan jawab gini, karena aku gak mau nak kamu jatuh dalam dosa. Hari ini tema khotbah kita adalah God with us. Tuhan menyertai kita. Orang ini disertai Tuhan Bapak Ibu sampai ke kedalaman dosa sangat mengerikan. Dan Tuhan menolong orang ini. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita? Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita semua. Apa sih perbedaan antara agama Kristen dengan agama yang lain? Coba kasih jawaban saya satu. Apa perbedaan agama Kristen dengan agama yang lain? Ini ada orangnya enggak? Saya mulai emosi Bapak Ibu. Satu, bicara tentang di Kristen ada penebusan dosa. Betul? Betul? Setuju? Ada juru selamatnya, yaitu Tuhan Yesus yang datang. Hari ini kita rayain. Di agama sebelah enggak ada. Itu salah satu perbedaan. Tapi saya mau dua Bapak Ibu. Apa yang kedua? Bedanya agama kekristenan atau agama Kristen dengan iman Kristen dengan agama yang lain. Apa? Ada yang tahu? Kasih, bukan itu yang saya maksud. Nanti yang benar dapat hadiah sama Kak Yolanda di depan. Ada yang tahu? Yang kedua adalah di dalam kekristenan itu Allahnya Bapak Ibu tinggal menyertai umatnya. Coba tanya di agama sebelah, Allah mereka ada nggak di dalamnya? Nggak ada Bapak Ibu. Menurut mereka Allah itu seperti jauh, terlalu besar dan susah digapai. Tapi bagi kita umat Tuhan, Allahnya tinggal di dalam diri kita. Gak ada tepuk tangan, saya sakit hati 2 kali. Bapak Ibu, ini keren banget, bener gak? Pernah gak kita merenung sebentar di titik ini bahwa ya ampun, boleh ngomong sama saya, ya ampun 1, 2, 3. Ya ampun, Allah kita itu tinggal dalam kita. Bapak Ibu wajahnya kayak gak percaya sama saya. Saya kasih ayat aja ya, ini ayat kasih tahu kita bahwa Allah itu tinggal dalam kita. Mari kita buka sama-sama di 1 Korintus 3 ayat 16. Saya akan bacakan dengan cepat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah, ngapain Bapak Ibu? Diam di dalam kamu. Ayat ini kasih tahu kita bahwa roh Allah tinggal di dalam kita. Kurang yakin, satu lagi ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, di depan ada Bapak Ibu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan perhatikan nih Bapak, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ayat ini maksudnya gini, kalau Bapak Ibu bisa mengucap bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena ada Roh Kudus di dalam Bapak Ibu. Coba kita tes,
orang yang tidak percaya Yesus, suruh ngomong, Yesus adalah Tuhan. Mau nggak? Nggak mau dan nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ada Roh Kudusnya di dalamnya. Setuju dengan saya? Jadi Bapak Ibu kalau bisa mengucap hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tanda di dalam Bapak Ibu ada Roh Kudusnya. Jadi kita clear sampai di sini bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal dalam kita. Katakan amin. Orang kalau mau memiliki Roh Kudus di dalamnya, dia harus membuat keputusan dalam hidupnya. Yaitu ngapain Bapak Ibu? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengaku, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang terjadi? Maka kita diselamatkan dan Roh Kudus automatically Bapak Ibu tinggal di dalam kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau disertai Tuhan, ngapain? Satu-satunya jalan apa? Percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin hari ini ada 1-2 orang dari Bapak Ibu belum Kristen, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini adalah hari yang baik, katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang gini, sebuah kemewahan dan keindahan yang luar biasa ketika seseorang disertai Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Sebuah kemewahan dan keindahan yang luar biasa ketika seseorang disertai Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan Allah yang maha besar itu, apa Bapak Ibu? Mau menyertai kita manusia biasa. Keren gak Bapak Ibu? Bener ya? Itu kemewahan dong ya, bener gak? Itu keindahan yang luar biasa dong. Kita manusia biasa tapi disertai Allah. Nah, kira-kira apa yang terjadi orang-orang yang disertai Allah? Apa Bapak Ibu? Yang terjadi dalam hidup mereka. Mari kita buka di Kejadian 39 ayat 2. Ini cerita tentang Yusuf. Semoga multimedia bisa menampilkan. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai siapa Bapak Ibu? Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang apa? Garis bawah kata selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Langsung kita lompat ke ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf apa? Kesayangan bagi kepala penjara. Bapak Ibu, saat itu Yusuf sedang di penjara. Dia ada di lembah yang kelam dalam hidupnya. Tapi dengar baik. Ketika Tuhan menyertai Yusuf yang sekalipun dalam lembah kekelaman, dia ditolong Tuhan Bapak Ibu. Betul? Dia jadi dia jadi kesayangan kepala penjara Bapak Ibu. Kalau jadi kesayangan itu bisa dikatakan dia di penjara sih, tapi kayak gak di penjara. Setuju dengan saya? Ya, dia di penjara sih statusnya, tapi karena kesayangan dia kayaknya lebih bebas bergerak gitu ya. Lebih bisa ngatur ini dan itu, seperti rasanya tidak sedang di penjara. Nah, ini adalah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Suatu hari hamba Tuhan yang bernama Benny Hinn, dia berjumpa dengan Roh Kudus secara pribadi. Dia dilawat Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Dan pada saat dilawat Roh Kudus, dia tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, sesungguhnya engkau itu siapa? Benny Hinn tanya gitu. Benny Hinn sepertinya pengen kenal lebih dalam lagi. Sebenarnya Roh Kudus itu siapa? Coba kalau saya tanya sama saudara, Roh Kudus itu siapa Bapak Ibu? Siapa? Ini saya heran Bapak Ibu ini sedang marah sama saya. Ada masalah kita Bapak Ibu?
Ada mukanya, oh. Kita berdamai dulu Bapak, saya teman Bapak Ibu ya. Roh Kudus itu siapa Bapak? Allah sendiri Bapak. Allah sendiri. Dan Roh Kudus jawab ke ini gini. Akulah roh yang sama ketika Musa membelah laut. Akulah roh yang sama ketika Daud mengalahkan Goliat. Akulah roh yang sama ketika Yosua merebut tanah Kanaan yang penuh susu dan madu berlimpah-limpah. Bapak Ibu, roh Allah yang tinggal menyertai kita di dalam kita ini punya kuasa yang luar biasa loh. Halo, sadar gak? Seringkali kalau boleh jujur kita ini lupa. Kita punya Allah di dalam kita. Berlebihan gak kalau saya bilang gini, woi, kita ini sebenarnya manusia ilahi. Kita ini sebenarnya manusia Allah. Halo, saya jadi emosi sendiri nih. Bapak Ibu santai aja. Sebentar. Berlebihan gak kalau saya bilang bahwa kita ini manusia Allah? Halo, manusia tapi dalamnya ada Allahnya. Ini beneran nih, Bapak Ibu ada masalah sama saya. Allah itu siapa? Allah itu adalah sumber pengetahuan. Setuju? Allah itu sumber hikmat. Allah itu sumber kuasa. Allah itu sumber segala-galanya. Amin? Dan itu tinggal di dalam saudara. Gak ada yang tepuk tangan. Oh. Ini kayak itu loh. Bapak Ibu kalau yang punya mobil, apakah ada mesin turbonya? Ini saya mau ibaratkan supaya kita lebih paham ya. Mobil keluaran pabrik standar, katakanlah standar dari pabrik, itu kecepatannya katakanlah kita let's say 100 km per jam. Tapi Bapak Ibu tahu ketika mobil standar itu ditambahin mesin turbo, power yang baru, setuju nggak dengan saya kalau kecepatannya, kekuatannya akan menambah berkali lipat, setuju? Mungkin kecepatannya bisa 200 sampai 300 km per jam Bapak Ibu. Karena ada apa? Ada apanya? Mesin turbonya. Korelasinya apa dengan apa yang saya sampaikan? Woi, Bapak Ibu punya mesin turbo untuk kehidupan ini. Yang amin masuk surga. Tapi kenapa? Kebanyakan orang Kristen hidupnya sama dengan orang yang tidak punya mesin turbo dalam kehidupannya. Standar aja. Sama kayak orang dunia. Kenapa? Kenapa? Biasa-biasa aja. Padahal kita sudah punya kuasa di dalam kita. Hikmat ada di sini Bapak Ibu. Kuasa ada di sini. Banyak orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari salah ambil keputusan, mungkin salah bisnis, habis pandemi bingung mau usaha apa, coba ini itu gagal, bangkrut, rugi. Ada yang salah join sama orang. Salah join sama orang apa yang terjadi? Kena tipu Bang. Padahal awalnya kayaknya dia baik banget. Ada yang salah ambil jurusan kuliah. Akhirnya dia menyesal, keluar. Buang-buang apa?
Waktu, uang, tenaga, betul? Teman saya Bapak Ibu ngaku dengan bangganya dia salah ambil jurusan 4 kali. 4 kali Bapak Ibu. Mungkin perlu dibaptis 2 kali Bapak Ibu. Biar bertobat ya. Ada lagi salah investasi Bapak Ibu. Uang tinggal 100 juta tabungan terakhir diinvestasikan harapannya dapat income. Hangus Bapak Ibu, nol. Kenapa Bapak Ibu? Kita akan belajar hari ini ya. Ini baru pembukaan Bapak Ibu, kita masih 2 jam lagi ya. Enggak ya? Saya nggak punya waktu untuk baca semua ayat, tapi saya mau kasih tahu, percayalah di Alkitab ada. Suatu hari ada pendeta khotbah ngomong gini, saudara tahu nggak, Daud itu nggak pernah kalah perang. 1 kali pun aja nggak pernah kalah perang. Dalam hati, gak mungkin. Daud itu kan tentara, pahlawan. Dia perang itu mungkin ribuan kali, masa sekali gak pernah kalah? Saya gak terima, saya cari di Alkitab. Saya baca buku-buku yang saya punya, saya googling. Dan ternyata benar, Daud Bapak Ibu tidak pernah kalah perang dalam 1 kali pun. Pastor Yehuda kalau Bapak ingat, dia pernah khotbah. Daud itu gak pernah kalah perang. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua pengen kayak Daud. Dalam kehidupan ini selalu menang, amin. Siapa yang pengen selalu menang, angkat tangan. Yang gak pengen gak usah angkat tangan, saya udah gregetan Bapak Ibu. Pengen ya? Nah apa yang dilakukan Daud? Ini Bapak Ibu. Sesimpel ini, tapi dampaknya luar biasa. Bapak Ibu tahu apa? Saya temukan ada 7 ayat yang sama. Ngomong gini, sebelum Daud berperang, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ada ayat lain ngomong gini, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Ada 7 kali yang saya temukan, Bapak Ibu nanti searching di handphone Alkitab mesin Bapak Ibu. Nah ternyata ya ampun Bapak Ibu, ini adalah rahasia Daud Bapak Ibu. Kenapa Daud gak pernah kalah perang? Sebelum Daud maju berperang, dia ngapain? Dia berhenti sebentar, dia doa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka Tuhan kadang-kadang jawab Bapak Ibu. Nanti kamu melingkar ya, muter ke belakang, hajar musuh di situ. Daud menang. Tiba-tiba Tuhan berhenti, kamu gak usah kemana-mana, diam aja di situ, perang aja. Daud menang. Bapak Ibu, saya pengen ngajak setiap kita jemaat eklesia ibadah siang ini. Andalin kuasa yang besar itu di dalam kita setiap hari. Dalam kehidupan kita. Dan berita bagusnya Bapak Ibu gak perlu datang ke gereja dulu buka pintu. Doa di sini, gak perlu. Kenapa? Karena Allahnya sudah tinggal dalam Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nyetir, Tuhan beserta dengan Bapak Ibu, katakan amin. Ketika Bapak Ibu sedang jalan kaki, dia ada di dalam Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu minta pimpinan Tuhan, dengar baik. Simpel ini. Doa dalam hati, Roh Kudus. Apa yang harus aku lakukan? Pimpin aku ya. Tolong aku ya. Amin. Baru jalan. Pak, saya gak bisa dengan suara Tuhan, gak penting. Itu nomor kesekian, itu urusannya Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah tanya dan mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ngomong apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan. Tapi 2 ayat di atasnya gak enak banget ngomong apa? Apa? Ayatnya serem. Terkutuklah orang yang mengandalkan, manusia mengandalkan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita merasa bisa Bapak Ibu. Betul? Kadang-kadang kita merasa punya pengalaman. Kadang-kadang kita lupa doa sama Tuhan. Saya mau tanya, kenapa Daud jatuh dalam dosa perzinahan? Kalau dia perang,
Gak pernah kalah perang. Tapi sayangnya dia jatuh dalam dosa perzinahan. Kenapa? Karena Daud waktu dia melihat Batseba, dia mulai tergoda, pencobaan datang. Dia tidak seperti Bapak Yusa tadi. Halo? Ketika Bapak Yusa lihat pencobaan datang, dia ngapain? Tuhan, tolongin aku. Aku gak mampu. Bapak Yusa dilepaskan. Amin. Sayang banget. Sejarah hidup Daud tercoreng. Ketika dia lupa dalam hal ini. Mengandalkan Tuhan seperti yang biasa dia lakukan dulu waktu perang. Amin Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan simple banget, sederhana banget. Modelnya cuma 5 detik aja Bapak Ibu mungkin. Sebelum Bapak Ibu ngapa-ngapain. 5 detik. Tuhan tolong aku. Tuhan pimpin aku. Bapak Ibu mau ketemu klien? Gak sempet doa di kamar. Dalam perjalanan Bapak Ibu langsung bisa connect Bapak Ibu. Ke Allah yang hebat ini yang sudah di dalam kita. Tuhan tolong aku mau ketemu klien. Amin. Ketika Bapak Ibu doa seperti itu. Pertemuan Bapak Ibu dengan klien sudah ada di dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau Yosua sampai ke tanah Kanaan, mendapat kelimpahan susu dan madu yang luar biasa. Saya berani bilang gini, ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara akan tiba dalam kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Challenge boleh? Tantangan buat kita semua. 3 bulan ini ke depan. Setiap Bapak Ibu melakukan apapun, doa dalam hati, minta pimpinan Tuhan. Ngandalin Tuhan. Maka saya berani bilang gini, setelah 3 bulan noleh ke belakang, maka Bapak Ibu akan meraih jauh lebih banyak kemenangan demi kemenangan. Begitu. Berikan tepuk tangan begitu. Ini kesaksian dari Ibu Silvani, Ibu Gembala kita. Suatu hari beliau khotbah di Zoom, dan saya dengar itu membekas di hati saya. Ibu Gembala bilang gini, kemarin ada kesaksian dari seorang ibu rumah tangga biasa aja. Suaminya sudah gak kerja. Dapur harus mengepul, tapi uang gak ada, pemasukan gak ada. Karena COVID, habis semua. Lalu ibu rumah tangga ini dengan sederhana, hanya doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Cuman 4-5 kata Bapak Ibu. Sebelum dia memulai usaha apapun, dia hanya tertegun sebentar. Tuhan, aku usaha apa? Pimpin aku. Amin. Tiba-tiba, percaya Bapak Ibu, seperti Tuhan berbicara kepada dia dengan jelas. Nah, jual gula. Jual gula. Jual gula. Dia nggak tahan dan dia pastikan dia seperti tahu, seperti dapat pengertian. Ini Tuhan yang berbicara. Dan dia ambil keputusan, dia jual gula Bapak, cuma 1 kilo 2 kilo Bapak. Apa terjadi? Tiba-tiba langsung habis, beli lagi langsung habis, langsung laku. Gulanya tiba-tiba langsung banyak, berlimpah-limpah. Dan bukan hanya gula yang dia jual, ada beras, ada sembako yang lain, ada tepung dan lain sebagainya. Tokonya besar dan diberkati Tuhan. Oh, kenapa? Ada yang ngandelin Tuhan sebelum dia memulai usahanya. Mungkin kalau dia nggak doa dulu, dia bisa aja dia jualan garam mungkin. Kira-kira laku nggak? Mungkin besar nggak laku. Bapak Ibu, Roh Kudus yang di dalam kita ini disebut parakletos. Parakletos bahasa aslinya. Artinya keren banget. Penolong yang disediakan untuk menolong kita. Penolong yang disediakan untuk menolong kita. Tuhan gak tega, Tuhan gak rela ketika Yesus naik ke surga, saya gak mau tinggalin kau sendirian. Di dunia yang mengerikan ini ada iblisnya, benar?
Tuhan ngomong gini, aku akan kirim penolong yang lain, yaitu Roh Allah sendiri. Ya ampun Bapak Ibu, dia gak tega tinggalin kita, dia sertakan rohnya nemenin kita Bapak Ibu. Ada ayat yang disebut, supaya engkau gak yatim piatu dikatakan. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 23, ayat khas dari Natal. Yesus lahir, namanya disebut apa? Immanuel, Allah beserta kita. Dengar baik, Tuhan kita Yesus itu namanya adalah Immanuel. Tuhan kita itu punya identitas Bapak Ibu. Identitasnya apa? Dia Allah yang menyertai kita. Dia bukan Allah yang jauh. Mungkin Allah yang lain jauh. Tapi Yesus Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Saya tadi sudah minta izin sama koordinator untuk tambah waktu karena gak ada ibadah yang lain, diperbolehkan. Sabar ya pemain musik yang terkasih. Ini masih 2,5 jam lagi, jadi saya gak tahu pengalaman Bapak Ibu, tapi ada yang bercerita kesaksian. Ketika dia naik mobil di jalan tol, biasa kalau di jalan tol kenceng ya Bapak Ibu. Kalau naik jalan tol pelan itu aneh Bapak Ibu. Betul? Naik jalan tol mungkin jalan 100-120 km per jam. Tiba-tiba ada suara Tuhan yang kuat. Injak rem, injak rem, injak rem. Karena dia cukup dekat dengan Tuhan. Hidupnya juga bergaul dengan Tuhan. Dia tahu itu Tuhan dan dia gak tahu, ini sepi. Kenapa harus injak rem? Tapi dia injak rem. Bapak ketika injak rem apa terjadi? Tiba-tiba ada truk guling di depan dia. Di depan dia. Coba kalau dia gak bisa dengan gak injak rem. Mungkin kecelakaan terjadi. Sekali lagi ini bukti bahwa Allah menyertai umatnya. Amin. Dia menyelamatkan umatnya. Satu kali ada pesawat jatuh. Dan semua penumpang itu meninggal dunia. Lalu ini pesawat dari Amerika. Lalu tim penyelamat itu disuruh berangkat hanya untuk cari black box pesawat yang hilang. Yang jatuh di perairan yang dalam. Tim ini ada sekitar 10 orang yang berangkat Bapak. Dikasih waktu oleh komandannya. Itu 1 minggu harus menemukan. Tapi ketika tim ini 10 orang ini berangkat. Mereka setiap hari cari selama 1 minggu. Nihil Bapak Ibu. Mereka gak menemukan apa-apa. Lalu 1-2 orang mulai bilang, udah kita packing lagi yuk. Kita mau pulang. Kita gagal. Kita gak menemukan apa-apa. Kalah kita. Tapi luar biasa. Ada satu anak Tuhan yang bilang gini. Teman-teman semua. Kita sudah 7 hari nih. Sebentar lagi kita mau pulang. Kita gagal, gak berhasil, nihil, tidak menemukan black box yang harusnya kita temukan. Boleh gak saya mengajak teman-teman semua sebelum kita pulang? Ngapain Bapak Ibu? Doa sebentar yuk. Beberapa orang nganggap dia aneh. Rohani banget sih lo. Rohani banget. Mereka gandengan tangan, mereka doa. Sederhana, Tuhan tolong kami sebelum kami pulang. Untuk mencari sekali lagi black box yang ada, yang hilang. Amin. Percaya Bapak Ibu, gak sampai 5 menit black boxnya ketemu. Satu minggu dicari gak ketemu. Ketika doa hitungan detik, 5 menit ketemu. Kenapa? Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya pengen ngajak kita semua, yuk capek yuk dengan kekalahan hidup ini. Karena kita sering lupa ngandelin Tuhan. Dan pakai turbo dalam kehidupanmu, aktifkan. Katakan amin. Nyalain yuk. Ngapain? Kayak Daud, sederhana, tanya. Dalam hati aja, orang juga gak lihat kalau Bapak Ibu sedang connect sama Tuhan. Nah kan? Sederhana itu. Suatu hari saya pernah beli barang, Bapak Ibu, di supermarket. Hari-hari itu sedang saya diajar Tuhan tentang ini.
Saya sudah pilih barangnya Bapak Ibu. Saya sudah angkat ini. Ini pilihan saya antri ke kasir. Masih ngantri, tiba-tiba saya ingat Bapak Ibu, oh iya ya. Kan saya lagi diajarin Tuhan untuk ngandelin Tuhan. Itu butuh kerendahan hati. Saya balik lagi keraknya Bapak Ibu, saya balikin. Saya muter lagi, Tuhan ampuni ya, tadi agak kebablasan. Sekarang aku mau pilih, Tuhan tolong, amin. Saya muter biar netral, lalu saya ambil barang lagi. Dan ternyata yang saya ambil itu berbeda dengan apa yang saya ambil pertama. Lalu saya ngantri. Tapi menggelitik di hati saya penasaran. Yang saya pegang itu adalah pilihan Tuhan. Tapi yang di sono tadi, yang saya pilih pertama, bukan pilihan Tuhan, tapi pilihan saya. Saya pengen lihat, saya balik lagi. Saya pegang dengan tangan kanan, karena tangan kiri pegang yang dari Tuhan. Saya lihatnya, ini pilihan saya. Ada apa ya? Saya menemukan ada kerusakan yang di dalam, yang tidak kelihatan. Lalu Tuhan ngomong gini, kalau engkau mengandalkan aku akan mendapatkan yang terbaik. Sesimpel itu. Karena Tuhan sudah ada beserta dengan kita. Dia nemenin kita. Dia siap tolongin kita. Seperti gini loh Bapak Ibu. Tuhan itu di dalam kita ngomong gini. Ayo nak, aku mau tolongin engkau. Ayo andalin aku. Dia bukan Tuhan yang malas-malasan. Amin. Dia siap sedia untuk bergerak menolong kita. Tapi sayang, seringkali kita anggurkan. Kita lupa, kita punya Allah yang hebat itu di dalam kita. Kita sukanya berjalan sendiri. Punya pengalaman kita ini, punya pendidikan yang cukup. Jelek-jelek gini Bapak Ibu. Saya ini master teologi ya. Ganteng-ganteng gini maksudnya. Tapi percaya Bapak Ibu, kalau saya nyiapin khotbah, saya mau lepaskan diri saya. Tuhan, saya mau hanya yang tuntunan Tuhan saja. Saya punya ilmunya, saya punya gelarnya, tapi saya mau utamakan Tuhan dulu. Amin Bapak Ibu. Jangan merasa bisa, jangan merasa sombong dalam kehidupan ini. Yuk andalin Tuhan. Sesimpel itu, hanya 5 detik, tapi dampaknya akan sangat besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dikit-dikit tanya Tuhan dulu yuk, dalam hati aja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setiap hari, setiap saat ngobrol sama Tuhan seperti itu, bisa dikatakan judulnya Bapak Ibu sedang bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Betul? Pernah gak tiba-tiba satu hari sudah malam, kita gak connect sama Tuhan sama sekali. Loh, tadi lupa sama Tuhan 24 jam, udah malam ya. Tapi hari ini, firman Tuhan ngajak kita semua, yuk akrab dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang pagi bingung mau masak apa? Pernah gak Bapak Ibu doa sebentar, Tuhan aku masak apa ya? Percayalah Bapak Ibu, masakan Bapak Ibu akan menjadi berkat luar biasa. Amin. Masakan Bapak Ibu akan luar biasa. Sesimpel itu. Kalau Bapak Ibu udah pergumulan masalah, mungkin dengan pasangan, dengan pekerjaan. Dengar baik. Yuk datang sama Tuhan setiap saat. Tuhan, aku punya masalah dengan pasangan. Aku punya masalah di bisnis. Tuhan tolong aku ya. Amin. Simpel itu. Saya percaya dampaknya akan besar. Katakan amin. Yuk capek. Kalah terus dalam hidup ini. Berhenti ngandelin diri sendiri. Mulai hari ini, andalin Tuhan lebih sering lagi. Saya percaya hidupmu penuh kemenangan demi kemenangan. Seperti Daud yang tidak pernah kalah. Katakan amin. Saya pengen cepat mengakhiri ini. Kalau orang disertai Tuhan, tadi Yusuf tiba-tiba menjadi berhasil. Selalu berhasil. Karena ada Tuhan yang menyertai, betul? Sudah tahu Gideon? Awalnya dia penakut, dia ngumpet. Tapi ketika Tuhan hadir menyertai Gideon, apa yang terjadi? Dia dengan pasukannya 300 orang saja dapat mengalahkan musuh berapa?
135.000 orang. 300 lawan 135.000, kalah mereka. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai. Ketika Simpson dikuasai oleh Roh Allah, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia jadi Hulk. Betul? Dia punya kuasa yang hebat. Kalau disertai Tuhan, ada kuasa yang menyertai kita. Paulus, dia mengaku, dia orang intelek, dia orang pintar. Tapi dia mengaku penginjilanku ini, pemberitaan firmanku ini bukan dari kekuatanku. Tapi dari kekuatan roh yang di dalamnya. Paulus itu hebat banget Bapak Ibu. Hampir setengah perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Penginjilannya gak usah ditanyain lagi. Apa kehebatannya? Bukan kepintarannya dibilang. Tapi Roh Kudus yang di dalam dirinya. Ada satu lagi di perjanjian lama. Ahli, tukang bangunan, tukang kayu. Dia menjadi ahli ketika Tuhan menyertai. Udah habis Bapak Ibu. Allah yang besar itu sudah ada dalam diri Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang besar tinggal dalam kita. Amin. Mari pemuji maju ke depan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan. Teduh sebentar. Kita mau nyanyi sebuah lagu. Refnya aja. Yes. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Haleluya. besar. Saudara sudah punya Tuhan yang besar tinggal dalam saudara. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Saudara menerima kemenangan. Yes, kemenangan demi kemenangan. Kemenangan darimu. Saudara pejamkan mata semua. Saya minta semua pejamkan mata, kita teduh sebentar. Saya tahu ada 1-2 orang yang belum Kristen. Belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saya percaya ini hari yang baik. Mari buka hatimu untuk Yesus masuk dalam hidupmu. Sebab ketika engkau menerima Yesus, maka engkau akan menerima penebusan dosa dan keselamatan. Dan detik itu juga engkau akan disertai Roh Allah dalam hidupmu. Engkau tidak sendirian lagi. Engkau tidak akan pernah takut lagi karena Roh Allah itu akan tinggal menyertai engkau selama-lamanya dalam hidupmu. Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau saat ini juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara, gak usah malu. Tolong semua pejamkan mata. Ini waktu yang baik untuk mau terima Tuhan dalam hidupmu secara pribadi. Oh, yes. Saya minta waktu beberapa detik ya jemaat Tuhan. Saudara yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Ikuti doa saya sekarang. Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa dan saat ini aku buka hatiku, aku buka hidupku untuk Engkau. Masuklah dalam hidupku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Engkau Tuhan.
Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu pada siang ini. Dan kami diingatkan bahwa kami sudah punya Allah yang besar, penuh hikmat, pengetahuan, kuasa, tinggal di dalam diri kami sesungguhnya. Kami sungguh bersyukur. Seringkali kami merasa bisa, merasa tidak butuh pertolongan, merasa sanggup, merasa mampu. Hari ini kami mau bertobat, Tuhan. Kami mau meninggalkan kebiasaan lama. Kami mulai hari ini mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam aspek kehidupan kami, kami mau selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati.